Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga musik. Kembali lagi di podcast kita, podcast musik ngupas seputar musik. Nah, malam ini kita lagi ada di salah satu distro di Padalarang. Kebetulan distro ini juga punya studio untuk latihan, ya kan? Latihan apa? Latihan kabaret. Kabaret. Band. Band. Latihan. Nah, bisa dilihat kan sama warga musik, kita lagi pakai nih studionya buat syuting hari ini. Jadi off dulu studionya, pakai syuting dulu nih. Kita culik dulu ownernya. Nah, perkenalkan nih warga musik, ini Kang Doni, owner dari distro Respect, ya kan? Ya. Apa kabar Kang Doni? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana kesibukan? Kesibukan di masa- ya seperti biasa sih, main Mobile Legends, terus main Rebahan. game santuy aja. Rebahan. Rebahan. Nggak sibuk ngeband atau gimana? Sebenarnya sih kemarin ada proyekan jadi kendang, cuman nggak jadi gitu. Bisa Jadi main lebih kendang banyak juga ya? tidur aja di rumah lah. Gitu Karena kan nggak ada hajatan, nggak boleh. Oh, benar. Jadi yang main kendang diobrol sama itu, off dulu. Nah, benar. Jadi enggak sih, jadi band juga masih jalan, cuman sekarang tuh lebih ke virtual sih. Kebanyakan sekarang jadi band-bandnya lebih ke virtual aja. Cuman kalau misalkan kita komunikasi mesti tetap berjalan sama teman-teman, atau ngeband latihan-latihan lah, bikin lagu atau apalah gitu. Masih jalan sih kalau itu. Ya. Maaf banget ya, kita Siap. ganggu waktunya. Enjoy, dipakai buat enjoy. syuting hari ini. Nah Siap, ini siap. warga musik, ini salah satu juga masih siswa saya. Ya. Dulu waktu sekolah musik lagi kuliah ya. Pas lagi kuliah. Nah lagi kuliah ini. Oh ya, ini guru saya Ini aja. masih alumni. Nah yang jadi pertanyaan ada satu chat masuk nih, kenapa sih Om? Kok murid terus yang diwawancara, kapan bintang tamu gitu? Nah, iya. Karena kan kalau buat saya sendiri, tugas saya sebagai pembimbing murid-murid saya itu yang pertama menelusuri jejak mereka. Wah, Asik. Nah, Iya, setelah benar-benar. mereka lulus dari kursus itu kemana, karirnya seperti apa, kiprahnya di mana. Makanya untuk itu saya nyari akarnya dulu, siswa-siswa dulu yang saya cari. Sebab kenapa mereka saya angkat, karena mereka yang mengangkat saya dulu, Iya. sehingga saya terkena. Jujur, contoh seperti gini, dulu ada pengalaman nih, ngobrol dulu bentar, maaf mau. Siap. Ya. Dulu kan saya punya band tahun 90-an nih, dan punya vokalis, dan karena kesibukan ya vakum. Ketemu lagi tahun 2019. Berarti beberapa tahun kan nggak ketemu. Dia main di berbagai panggung, Bandung, Cimahi sampai di Lembang. Selalu ketemu anak buahnya Om Indra, cenah. Dengan nama band yang berbeda. Saya ngucapin terima kasih bagi mereka yang masih ngaku. Iya. Ya. Betul. Nah, terima kasih sekali masih ngaku nih sama saya itu dengan berbagai grup band nanya dari Padalarang kenal Om Indra. Berarti terkenal orang teh kumanehna. Iya. Nah, sekarang selayaknya saya mengangkat mereka juga. Iya. Begitu mungkin. Ntar kalau udah habis murid yang dibahas pasti ada bintang tamu yang lebih. Mantap. Mantap. Nah, Terima kasih buat sponsor walaupun hari ini belum bisa datang karena macet tadi. chat bobana euy. Terima kasih buat sponsor kita. Niis Boba, Kalmin Hirup. Nah, yang kedua nih yang kita pakai. Nah, yang kedua pasti sponsor dari Respect. Distro Respect. Respect. Terus kalau gue ini gimana bro? Brand baru. Kan owner. Salah. Oh, bikin brand baru Ini ya? belum rilis. Di video ini adalah video paling perdana yang mereka tahu bahwa sekarang ada brand baru dari si Respect itu. Nah, Weh, itu benar. Ini Betul. perdana banget ini di sini. Gua pokoknya luncurin di sini aja lah. Pokoknya beberin sekarang. Wah, Asik. mantap. Berarti kebetulan banget nih Om sama tema hari ini yaitu musisi Musik dan style. Jadi musisi itu kan emang harus punya stylenya masing-masing ya Punya kan? seragam. Bener. Punya seragamnya masing-masing. Seragam pramuka. Punya seragam. Biasa genre ini pakai seragamnya apa, Iya. genre ini biasanya seragamnya apa gitu kan. Terutama yang biasa death metal tuh biasanya Iya. item-item juga ya kan. Iya benar. Sampai kulit naga hitam. Menjiwai sampai ke DNA. Ya kita korek lah, respect. Iya. Ya, kita Siap. korek nih apa aja Anjay. nih di respect itu ada apa aja, silakan yang mau Edan. mulai diinterogasi. Interogasi. Nah, Kang Doni, Siap. Respect ini tuh tahun berapa sih berdirinya Kang Doni? Waktu itu Respect itu pas perjuangan ya, masa-masa perjuangan tuh 2011 lah. Kita ngeriset 2013 itu belajar dari segi desain. Dulu sih sebenarnya nggak ke kaos ya.
Cuman kita tuh kayak ngejual emblem. Kan dulu di sini basecampnya komunitas gitu. Maksudnya dari punk gitu ya. Jadi setiap komunitas kumpul-kumpul di sini, saling sharing, saling berbagi ilmu, berbagi wawasan lah, saling mengedukasi. Cuman ya gitulah, aman lah. Orang-orangnya nggak urakan meskipun penampilannya chaos juga ya. Itu pertama perjuangan dari pertama nih ya. Pertama ngedesain banner ya, spanduk. Kita tuh ngejualin desain kayak spanduk-spanduk sampai, percaya nggak ya, ada namanya di daerah sini namanya Agung, itu nganterin pakai sepeda, John. Wah, Asli, sepeda. Itu pakai orang perjuangan sampai sana. pakai sepeda terus ya sampai ke simpang ini nih yang di Padalarang dulu, sampai jualin apa ya namanya, kayak tisu ya, tisu. Soalnya ya apapun lah, nanti si hasilnya tuh diolah menjadi emblem patch gitu, dimana si emblem itu buat band-band yang ada di sini gitu. Jadi dibikin band gitu, sablonnya sablon sendiri gitu, nggak pakai jasa. Dulu kita nggak sama sekali mengkomersialkan atribut ya, kayak emblem ke spike punk kayak gitu. Jadi mereka yang berkarya aja gitu, hajar pakai sistemnya. Ketika kita ngeband manggung barter gitu, barter emblem. Panjang banget sih sebenarnya sejarahnya, cuman ya gue ringkas aja ya bro ya. Tapi nggak apa-apa sampai subuh, oke. Ayo terus. Jadi gitu sih, jadi perjuangannya si Respect 2013 itu udah ngeriset dari 2011 ya, maksudnya ngeriset, desain banner dulu, terus apalagi ya, oh ya, hal yang paling apa ya, hal yang paling gua nggak bakalan lupa itu 2014-nya itu gua dikasih hangernya tuh 12 biji yang harganya tuh dulu sekitar 20 ribuan. Itu disupport sama yang melahirkan saya gitu, ibu saya gitu. Alhamdulillah. Doa ibu berjalan. Nah gitu sih. Cuman yang ngerasa sedih juga dan bangga juga ada gitu, nggak nyangka bisa sampai sekarang gitu lah. Itu sih. Mantap banget warga musik nih sejarahnya nih, sejarah singkatnya ya. Panjang banget sih sebenarnya. Iya. Nah makanya itu, makanya saya pengen menelusuri siswa saya sampai mana setelah berkiprah. Ternyata salah satu murid saya ada yang jadi pengusaha juga. Tapi dia tetap nggak ninggalin hobinya sebagai drummer loh. Tetap berjalan gitu. Masih beriringan dengan musik ya. Beriringan dengan musik. Soalnya kalau apalagi dengan basic saya gitu ya, antara musik dengan usaha yang saya rintis itu nggak bakal seimbang kalau sebelahnya. Ya, soalnya jalannya promosi saya yaitu ketika manggung, ketika di situ. Jadi ada tetap relevansi. Ada relevansinya ya di sana. Selain jualan baju di sini ada merchandise apa aja nih Kang? Di sini produk dari Respect ini? Merchandise-nya udah lengkap sih ya, dari mulai stick drum, pick up gitar, terus merchandise dari senar gitar. Rencana mau custom juga sih senar gitar, jadi mereknya si Respect pribadi gitu ya. Terus mungkin dari pakaiannya hoodie, terus kaos lah, celana, terus ya banyak lah pakaian aksesoris ya, khususnya pakaian pria sih. Cuman sekarang kita lagi ngeriset juga buat unisex gitu, jadi bisa masuk semua kalangan atau universal gitu. Nenek-nenek pun bisa pakai mereknya Respect. Kita yang ngeriset kayak misalkan maaf buat semuanya, kayak misalkan kutang, celana dalam, cuman dari cangcut lah gitu ya. Gua hajar gitu. Wah, kenapa enggak kan? Dari ya inovasi. Banyak sih ya. Pengen yang unik aja sih untuk tahun sekarang, edisi COVID. Jadi segala lah. Nah, jadi kopi itu ada hikmahnya ternyata. Jadi banyak inspirasi di rumah. Banyak inspirasi. Nah, itu. Jadi yang nggak kepikir Respect itu hanya di kaos, ternyata sampai dalaman-dalaman juga kepikir. Nah, tuh lihat warga musik, inovasinya bagus. Coba ikutin. Yang pasti beli produknya. Nah, itu beli produknya ya kan. Oke. Dari nama sendiri nih. Kenapa Respect gitu? Apa emang ada filosofinya sendiri atau emang singkatan atau gimana tuh dari sangat Respect? besar sekali untuk filosofi si Respect ini, soalnya kita melibatkan dari beberapa genre ya dulu tuh, kayak dari metal, death metal, hardcore, punk, pop punk dan lain-lain, pokoknya dangdut pun segala macam lah. Mereka kumpul di sini, mereka membantu kayak ngebangun sebuah store kecil-kecilan dulu. Dulu sebenarnya nggak gini Nah, dulu tuh pokoknya rungkat. ya masih sederhana lah. Masih sederhana lah, cuman
disupport dari beberapa orang yang basicnya tuh berbeda gitu, dari mulai wah beda-beda lah pokoknya. Anjir cocok juga nih kayaknya kalau misalkan kita daripada ngebanding-bandingin genre udah aja kita respect gitu aja. Jadi respect itu saling support, nggak ada perbedaan sih, no rasis no fasis gitu. Asik. Nah, respect itu salah satu kekuatan di attitude seorang musisi. Nah, Jadi di attitude tersebut kan ada ya banyak apa ya, kayak gaya bicara, gaya hidup, ada respect, saling menghargai. Sebab kalau buat saya di musik memang musik kan sifatnya universal. iya. Lamun aya masalah jeung musisi heureun lengkah. Benar. Benar, pasti sulit mau kemana-mana. Ketemu lagi. Iya. Nah itu makanya kita sama musisi itu harus respect. Iya. Saya sangat suka sekali dengan nama respect. Itu mungkin ya jodohnya namanya respect. Dan dia seorang musisi. Iya. Sama dengan mengajarkan kita untuk saling menghargai. Iya. Jadi nggak ada tua nggak ada muda ya. Nah. Itu yang tua yang berbahaya. Ya. Nah sebagainya. Kebetulan saya sekarang umur 26. Awet muda. Bener. Tapi Om gini ini. Tadi kan udah bahwa respect tuh kayak semua genre kita harus saling respect dan bersatu. Bener. Tapi ada nggak satu band yang pernah di endorse sama respect sendiri? Sebenarnya sih nggak satu. Wah, banyak berarti banyak. Disebutin. Hamburan luwer. Oke lah. Nggak apa-apa. Gak apa Ya. Dari mulai, bagi saya mah nggak ada artis di kalangan musik maksudnya Iya. Ya. dari underground lah khususnya gitu ya. Iya. Kayak punk gitu, apalagi punk. Soalnya kita ngambilnya pure DIY gitu konsepnya, jadi tanpa melibatkan gitu maksudnya. Ya acara-acara yang sederhana kayak di hutan gitu, kita sambil camping. Nah, gitulah pokoknya. Tapi gini ya sesuai pertanyaan yang endorse itu banyak ya, dari mulai band besarnya seperti Lukas Cukimai, Oh, dulu Cukimai. tuh, Owang Beside 2018 waktu itu tuh. Terus Nektura juga pernah. Sebenarnya lebih ke metal underground ya. Kalau misalkan artis sinetron biar mereka ada yang tahu lah. Sebenarnya udah banyak kalau artis sinetron mah udah yang suka nonton sinetron lah pasti tahu. Saya pernah lihat ada artis yang pakai baju ini pas di adegan benar-benar. Nah kayak misalkan Sule pernah ya gue endorse, terus yang gede-gedenya ya, yang gimana ngomong orang gede ya. Suka diangkat kayak ayo nggak apa-apa. Ya artis-artis kalau Rapi sih belum ya, soalnya masih kenceng nih. Dulu sih 2017-an lah ya, kita sempat endorse tuh. Terus yang paling banyak tuh dari pemeran Kiamat Hari Jumat tuh banyak di SCTI, terus Anak Jalanan di siapa ya, si Boy juga tuh, nenek soalnya suka dan pakai ikatannya tuh sama dia endorse kaosnya. Oh iya benar. Nggak bahasnya lama langsung jos. Gitu. Nah itu Banyak sih makanya. sebenarnya. Jadi lebih nyusut ke pasarnya pasar anak-anak muda Anak muda benar dan anak muda genre-genre banget. underground ya. Ya, genre-genre underground. Soalnya yang aneh tuh gini sih. Anjir, kenapa di Padalarang respect mana sih ini kok bisa dipakai sama artis sinetron gini? Iya. Mereka tuh nggak pada percaya, bodoh amat gitu kan. Nah, jadi ya tuh mindsetnya anjir ini mah Bandung. Iya. Bandung. Oh, selesai. Aneh saya padahal jangan kalau kayak gini. Tapi rata-rata gitu juga ada suatu distro yang namanya punk banget. Tapi waktu kita ke dalamnya ini punk kok campur sama legging gitu kan. Aneh gitu. Jadi dia tuh konsepnya punk tapi segala ada. Jadi punknya tuh di mana? Oke, berarti kalau Sedangkan kita kan mau beli yang beda. Oke. Kalau di musik berarti multi talent. Iya. Kalau misalkan yang kayak dagangan gitu, itu multi distro biasanya. Oh. Biasanya gitu. Iya. Kayak misalkan jual segala macem produk dari mulai legging kayak gitu, itu multi distro. Sebenarnya distro sama toko itu kayak ibaratnya, oh gue beli baju distro John. Iya. Misalkan sebenarnya bukan distro tuh apa sih sebenarnya? Iya. Distro itu toko sebenarnya. John. Oh. Nah, jadi bukan sebuah distro, beli baju distro harganya mahal terus barangnya keren, enggak juga sebenarnya. Jadi distro itu bisa dibilang kayak cangcut cewek juga distro bisa. Itu kan soalnya pakaian, jadi store gitu. Yang membedakan itu kayak multinya sebenarnya. Multi itu jadi
banyak barangnya. Kayak kalau distro itu lebih ke merchandise misalkan, official gitu sih. Jadi nggak apa ya namanya, kalau produk yang selingan banyak itu multi distro, atau misalkan kayak dropshipper biasanya yang jual-jual gitu. Mungkin tapi ini harus banyak nongkrong di sini. Kenapa? Kan dia sekarang jualan baju dalam juga, pasti kan yang belanja banyak cewek. Nah anda ini yang jorang jomblo girang sering-sering nongkrong di depan. Kan kebetulan dekat sama LKPN. Oh iya. Jadi kan tinggal calling. Ayo hiburan aja musik lah. Harga musik. Oke, next apa lagi?